Hai. Terus ini juga nanti bergender tidak sadar. Ada. Pas anu mau kemarin sarjana kemarin muamalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-qa'idatul 'ashiratu, kaidah yang ke-10 daripada kaidah fikih, qawaidul fiqhiyah. Kemarin kita sudah bahasannya tentang hukum taklif ya. Tentang haram, wajib kan? Pernah toh? Di awal-awal toh itu kan hukum taklifi. Ya kan? Itu kan pas pertama ini yang dibahas itu tentang hukum taklifi. Satu tahun baru ngaji lagi. Apa? Berapa bulan lagi di jedanya di pengajian ini? Satu tahun. Oh? Satu tahun lebih. Dari 2024 ke 2025. Maksudnya berapa bulan jedanya? Pokoknya kalau yang begitu, aduh kasih anu. Allah. Wah. Anu ini. Luar biasa tadi. Luar biasa sekali ini. 300.000 berapa? 300.000 ya? Oke. Mana nih? Al-aslu fi kulli hadithin, hukum asal pada setiap kejadian atau pada setiap peristiwa, taqdiruhu, acuannya, bi aqrabi zamanihi, acuannya itu kepada yang lebih dekat waktu terjadi. Jadi yang menjadi hitungannya itu adalah yang paling dekat dengan kejadian itu. Contoh, wala HP-mu karai. Ya, karai. Mana misalnya anu? Wala HP-nya Aisyah. Upake. Karai. Nah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi apa namanya? Yang menjadi perhitungannya adalah rusaknya toh. Rusak. Nah, rusaknya toh. Terus apakah kalau rusak kan antara menanggung atau tidak? Ya. Apakah saya wajib menanggung atau saya wajib ganti rugi? Nah, wajib. Wajib. Kenapa? Karena rusaknya HP itu sangat dekat dengan ketika saya menggunakan HP itu. Ketika saya menggunakan HP itu, kan dekat sekali. Sudah saya pakai, rusak. Apa? Sudah saya pakai. Nah, sudah saya pakai langsung rusak. Beda dengan sudah aku pakai masih baik-baik, terus bawa. Lama. Lama baru lama. Harus. Nah, lama-lama kemudian rusak itu HP. Maka apa? Maka tidak wajib ganti rugi. Ya dulu pas-pasan di situ orangnya tuh berdekatan atau bagaimana? Ada jeda atau kan begini. Kan yang menjadi acuannya di sini adalah yang paling dekat dengan kejadian rusaknya si HP. Tapi kalau semisal satu malam di rumahnya baru dapat saya besoknya. Apa? Saya satu malam kejadian itu laptop. Ya sudah ambil ya. Nah, baru itu HP nasimpan di rumahnya satu malam. Baru besoknya periksa rusak. Ah, pernah pakai itu HP? Enggak lah. Pernah pakai? Kalau memang tidak pernah, maka yang mengganti rugi itu yang memakai terakhir. Kalau memang pada saat kamu ambil itu HP, kamu menjamin bahwa HP itu tidak pernah mau cek, hanya mau ambil saja, mau bawa pulang, mau letakkan di mejamu, besoknya baru kau periksa. Rusak. Apakah di HP Ya. Nah, maka itu yang ganti rugi. Beda dengan ya sampai mau pakai, akhirnya rusak. Berarti rusaknya itu HP bukan sebab si orang itu, tapi ada sebab yang lain. Nah, itu. Nah, ini contoh ya.
Contoh, minha di antara penerapan kaidah ini bisa dibaca darbu batni hamilin, bisa juga dibaca duriba batnu hamilin, bisa. Duriba batnu hamilin. Seseorang, kita bahasakan secara saja, secara bebas ya. Ini tidak usah kita terjemahkan secara letterlight ya. Duriba batnu hamilin. Ada seseorang yang memukul perutnya ibu hamil. Ada perempuan yang sedang hamil kodong. Ya, apa namanya, hamil tua mi istilahnya. Ya, bulan-bulannya mi. Ya, apa istilahnya tuh? Ya, itulah. Ya, itulah ya. Dia tidak boleh tahu ke juru-juru. Nah tutu, maka sana lah tutu. Pura na tutu pan pasalah. Pan pasal wahidu. Misun duluan anak itu. Lahir itu anak-anak. Kan terputus. Al-wahidu anak bayi tersebut. Lahir dulu anak itu. Homma. Masuk biala. Hayyan. Dalam keadaan hidup. Anak itu dalam keadaan selamat. Lahir itu dalam keadaan selamat. Ya meskipun saya berkabar tikir anak itu. Tikir kabar dia naik ke tempat seliwan deh. Ngami? Wa baqiya zamanuhu bila alamin. Dan tersisa dan tetap waktunya itu bila alamin tanpa sakit. Artinya itu anak-anak ketika hidup ya masa lalu ya dokter yang ngomongin nah. Ya tidak ada keluhannya lah kalau istilah kesehatan. Tidak ada keluhannya. Oh. Semua mata. Kemudian mati tinggal naik. Mati orang naik ke tori. Mengapa nih? Pala mana? Maka tidak wajib menang. Tidak wajib ganti rugi. Tidak wajib kisah sih. Ya otopsi. Pas lahir sampai ini bulan anak itu karena siapa tuh diotopsi itu gara-gara apa? Ngapain? Maksudnya tuh pas otopsi itu ternyata ini. Ya kalau memang terbukti otopsinya bahwa memang ini anak meninggal gara-gara sebab dipukul ya maka itu. Tapi ini kan di sini li'anna zahirah, hukum zahirnya yang jelasnya itu adalah annahu mata bisababin akhar, bahwa ini anak mati sebab yang lain. Artinya begini. Ya, jadi zahir itu yang dimaksud dengan al-zahir. Kan kita sering bilang jelasnya apa sih jelasnya? Al-zahir itu adalah peristiwa yang sudah diketahui, yang hukumnya sudah diketahui oleh publik, artinya sudah diketahui oleh banyak orang. Itu namanya al-zahir. Artinya hukumnya itu yang diketahui oleh oleh publik, oleh banyak orang, bahwa bisa babin akhar, dia mati dengan sebab yang lain. Kalau semisal dilakukan otopsi itu ternyata terbukti bahwa bekas benturan sehingga dinamai mati. Ya, menurut para ahli otopsi itu dia. Maka walaupun lama ya tetap ada pidananya kan? Ya, ada pidananya. Apa? Itu. Ya kasih lain. Ya. Lianna, kenapa? Karena merujuk kepada kaidah liannahu apa? Liannahu sababun akhar. Aqrabu minhu. Itu lebih dekat daripada apa? Daripada kematiannya si anak. Sampai hidup. Dan ketika hidupnya tidak ada keluhan sama sekali. Marondon duam bumi mati. Mati naik itu. Tapi bisa jadi dia mati gara-gara tiwike. Jantungnya nih. Itu anime itu jantungnya tuh anak di sana. Ketika sudah lahir. Itu pentingnya. Itulah kenapa ulama-ulama dulu itu dia tidak ada dibilang linear. Ulama-ulama dulu itu tidak ada linear istilah. Dia tidak itu dia tidak mengejar linear. Kan sekarang itu kan mengejar linear karena mengejar profesor. Ya kan? Pokoknya harus pai S1, S2 pai lagi, S3 pai lagi. Saya tidak mau linear. Kalau saya tidak mau linear, saya mau ambil hukum.
Tapi nanti tetap mau ambil mau rencana 2 kali, S2 kalau ada duit. Kalau kan ada duitan. Ada bisnis loh. Kan mau untuk lah kan duitan habrung kan are. Kalau kan mai duitan. Nah, kayak itulah. Nami. Kalau kan mai duitan tuh. Duitan tuh. Karena mai sibuk jumlah. Mai zorofi. Kayak HP itu namanya. Kemudian minha di antaranya juga adalah ibta'a abdan, ada orang yang membeli budak. Dia membeli budak. Ya. Summa zahara, kemudian nampak jelas annahu bahwa apa? Ibta'a membeli. Ba itu kan membeli. Kalau istara membeli menjual ya, menjual setelah menjual ya. Kalau istara apa? Istara apa? Membeli ya. Seseorang menjual abdan budak ya. Jalib ya jurusan muamalah. Ya, astagfirullah. Ya, istara itu ya, istara. Istara maknanya istara membeli ya. Seseorang menjual budak. Tsumma dhahara, kemudian nampak jelas annahu bahwasanya budak itu kana maridan, magaring. Mau nge palakan budak oh. Wa mata wo mate woi. Hai. Pamajatin mitawe. Pamajatin oleh tim mate. Fala ruju'a lahu. Maka tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan kepada si maka budak tersebut tidak boleh dikembalikan kepada si penjual. Menjual. Menjual, kita menjual. Menjual. Kalau istara itu membeli, itu menjual. Ya, tidak. Maka budak tersebut itu tidak boleh dikembalikan kepada si penjual. Kan sudah budak yang dibeli oleh si pembeli, yang dijual oleh si penjual, itu tidak boleh dikembalikan kepada si penjual sebab gara-gara matinya itu budak. Nah, kenapa ini ya? Li'annal marada, karena sakitnya itu budak, yatazayadu, terus bertambah di tangannya si pembeli. Kan makanya menggunakan ibta'ah, telah menjual. Artinya ketika dia telah menjual, artinya ketika dia mengatakan telah menjual, berarti barang yang ia jual, yang dalam artian budak di sini, itu sudah dibeli oleh pembeli. Papoto ya Zahra. Tapi kan sakit. Sakit ya? Sakit Wah? Bukan ini. Oh. Apa? Kenapa ya? Ini kan magaringi. Oh, annahu kana maridan wa mata matena ri tawe gara-gara bil marid. Dan li'annal marada, sakitnya ini si budak itu ya tazayadu, terus bertambah di tangannya si. Tapi kan ada hak biarnya, misalkan dalam 3 hari. Apa? Sakit. Ini kan dia ini iya, itu kan maksudnya kan khiyar kan itu kan juga ada persyaratannya, hak opsional kan ada persyaratannya juga. Ketika dia mau mengambil dia mau mengambil hak khiyar apa, katakanlah dia masuk kategori khiyar apa? Khiyar aib? Enggak boleh khiyar aib, enggak bisa khiyar aib itu. Dia ambil khiyar syarat toh, khiyar syarat. Dia mensyaratkan. Di sini kan sudah menggunakan kata ibta'ah. Artinya telah menjual, berarti sudah ada kata deal antara si pembeli dengan si penjual. Otomatis ketika sudah ada kata deal, maka tidak ada khiyar. Sudah lazimi. Nah, sudahlah lazim. Ini sudah lazim, ini tidak ada istilah khiyar di sini, ya. Hak opsional ya. Ya. Maka mengapa ini? Nami fayahsulul mautu bizaidi, dan matinya itu sebab bertambah sakitnya. Gara-gara magaring. Li'annahu aqrabu zamani minal mauti, karena sesungguhnya bertambah sakitnya itu si budak itu adalah yang paling dekat daripada kematian. Apa itu data tanah? Tapi main data wala tatahaqqaqu idafatuhu ila sabiqi. Maka apa? Wala tatahaqqaqu
Apa? Apa tahap kakak? Hah? Ya. Maka tidak ada kenyataan, ya, idhafatuhu menyandarkan kematiannya si budak ila sabiki kepada si pemilik yang lama. Yang dalam artian si penjual. Jadi anda malah disandarkan lau. Apa gara-gara anu? Nah, siapa suruh tidak ada? Siapa suruh Anda tidak mengakad khiyari? Kan ada khiyar itu kan ada 3, ada khiyar. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Terus itu pun khiyar aib itu kan ada beberapa figur jarah. Biasa jarah. Kalau di tafsir itu belajar tapi ketika qawaidul fiqhiyah. Kalau ada mata kuliah qawaidul fiqhiyah itu semester 5 asbab wan nadhair. Itu ya, justru kita tuh paling masya Allah. Kemudian lanjut, ya wadamu. Minha diantara juga apa? Ra'a fi thawbihi manyan. Ada orang yang melihat di pakaiannya ada sperma. Walam yadhkur ihtilaman dan ia tidak mengingat. Bisa. Gimana itu? Bertanya-tanya terus kayak Kan ikut jauh. Betulan mutura. Masalahnya itu pertanyaan tak semua ini. Anda itu kan saya kemarin. Di mana kau baca itu? Walam yadhkur ihtilaman. Begini ya. Ya memang ya. Ya. Memang saya pernah baca itu bahwa perempuan juga mimpi. Perempuan juga mimpi. Makanya tetapi yang menjadi ukuran baliknya seorang perempuan itu dia apa? Haidnya. Makanya itu ketika alamatul bulugnya alamatul bulug dalam kitab fikih itu dia ihtilamu al-ihtilam bidzakari wal unsa. Itu menunjukkan bahwa seorang perempuan juga bisa bermimpi. Tetapi ada yang lain yaitu wal haidu fil unta di tis'i sinin. Cuman masalah apakah bagaimana ukuran anunya perempuan itu saya tidak tahu. Karena kalian yang tahu. Tetapi untuk dibilang apakah seorang perempuan keluar jawabannya yakin keluar. Apakah seorang perempuan bermimpi? Yakin bermimpi. Tidak mungkin itu para ulama mengatakan al-ihtilam fi dzakari wal unsa kalau kenyataannya tidak seperti itu. Nah itu makanya harus kamu pahami, harus kamu pelajari betul itu karena ya itulah kalau fikih wanita itu memang cocoknya perempuan yang ngajar supaya bebas, supaya siapa bilang? Kan kalau perempuan telur. Iya, sel telur. Jalannya iya betul. Ya terus apa ya? Terus apa ini? bagaimana pertanyaannya bagaimana? Ya begitulah. Terus bagaimana fiksi mulainya? Apa? Artinya bisa juga bermimpi. Yang saya dengar itu jawaban dari Nanggur Basari. Kan Nanggur Basari itu dia agak ya. Kalau dia bahas itu. Jadi ya terbuka beliau. Oh iya bermimpi juga. Mimpi toi. Tanda sangat tomuane. Yang menjadi masalah adalah yang punya 2 kelamin. Bagaimana mimpinya itu? Oke lah. Ya nanti kamu cari sendiri ya. Lanjut. Walam yadhkur ihtilaman. Makanya yadhkur. Bukan tadhkur toh. Dan ia tidak mengingat kapan kak ini. Nah itu.
Cuman kalau di kitab Fathul Mu'in, itu di kitab Fathul Mu'in itu bab-bab awalnya itu disebutkan bahwa ketika ada orang yang ragu apakah air tersebut ini masuk kategori mani, wadi atau madhi. Nah, mani, wadi atau mani, madhi atau mani, madhi atau wadi. Maka itu di kitab Fathul itu dikatakan bahwa maka si pelaku, bukan si pasal si pelaku sih, maka si laki-laki itu boleh memilih sesuai dengan nafsunya saja. Nah, mau saya memilih yang mudah saja, saya milih wadi. Nah, lebih baik saya mencuci karena najis daripada saya harus mandi besar karena ribet lagi itu mandi lagi. Anda itu ada keringan di sini kan, ini kan ragu di sini, ragunya di sini. Iya, ada ciri-cirinya. Itu ada di Takratus Salidah itu, mani dengan wadi. Ya, sudah membaca di Saslisan toh? Di Ihsan. Sudah membaca di Ihsan toh? Yang apa Nihayatul Zen itu ya? Nihayatul Zen ya? Nah, itu kan. Saya nonton itu. Saya tuh memantau terus YouTube-nya terus. Itu kenapa saya live di IG? Karena apa? Itu kenapa saya live di IG ngaji munakahat sama ubudiyah Fathul Mu'in. Itu ada permintaannya orang dia lagi ngidam katanya, istrinya keluargaku, dia lagi ngidam katanya, dia mau mendengar pengajian yang di pondok karena dia rindu pondoknya, dan sekarang dia sudah tidak bisa lagi mondok karena ya itu dia lagi ngidam itu, ngidamnya di situ. Bilang sering-sering Ustadz buat ginian karena saya lagi ngidam ini mau kembali ke suasana pondok. Suaminya keluarga saya. Iya, suaminya itu suku 2 kali sama saya. Ditentukan kalau kita Hendak tonji sih. Ya, makanya saya juga itu anjot ya damai masa tuh cerita. Mengapa mi? Lazimahul ghuslu, maka wajib dia mandi. Wajib mandi. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang ia lihat itu adalah mandi. Ay, mangipi ini wong dia mangipi. Dia ning ngarang. Dia kan mangipi dia. Apa dan di mana di bayu nang sasew ini? Maka wajib mandi. Wajib mandi. Wa tajibu i'adatu kulli sholatin, maka dia wajib mengulang semua salatnya yang ia salatkan mulai dari apa? Mulai dari akhir tidur yang ia tidurkan. Maksudnya itu. Jadi dia harus sholat, dia harus mengulangi sholat atau mengqada sholatnya yang ia mengqada sholat yang ia kerjakan di tidur terakhirnya. Begini deh, misalnya dia mandi subuh. Begini ya. Tidur terakhir itu macam begini. Semisal kamu melihat baju itu di sore hari. Dan kamu mengingat bahwa kamu tadi tidak tidur siang. Kamu tidur adalah malam. Kamu bangunnya subuh. Tuh. Maka dia harus mengqada subuh, zuhur. Itu saja, subuh dan zuhur saja. Subuh dan zuhur saja. Maghrib ya enggak. Jangan melumpi. Gitu ya, paham ya maksudnya? Oke. Yang mana mau tapa paham ya? Nami? Lianna zalika aqrabuz zamani anhu ya. Damin dosa menerjemahkan itu Pak, mengerti tadi. Karena apa? Tidur terakhirnya itu adalah waktu yang paling dekat dari dilihatnya air minha. Ada orang tawadda'a min bi'rin ayyaman. Dia berwudu dari air sumur beberapa hari. Katakanlah mau 2 hari.
2 hari. Oh, ketika 2 hari berarti 10 toh reke-rekenya 2 hari berarti 10 salat. Mengapa bi? Wa shalla sembahyang. Summa wajada fiha. Kemudian ia melihat menemukan fiha di dalam sumur itu terdapat fa'ratan. Bangkai dia pala kembalau ini. Apa balau mate ay. Mengapa mi? Lam yalzamhu qada'un, maka tidak wajib ia wajib qada illa kecuali mata yakana, kecuali ia meyakini annahu bahwasanya ia salat bin najasati dengan air yang berangkat lagi dari apa? Iya. Betul itu ya. Artinya air yang mencapai 2 kullah. Berapa lagi ukurannya air mencapai 2 kullah? 500 kan 2 kullah toh? Berapa liter? 200 berapa? 261 liter. Ya. Berapa galon itu? Ya, jadi itu pandangan satu ulama ya. Itu bukan pandangan aneh, itu bukan kesepakatan ya. Nah, karena ada juga pandangan, kalau pandangannya dalam kitabnya Fiqhul Islam wal Adillah, Imam Wahab Az-Zuhaili itu mengatakan bahwa 2 kullah itu 270 liter. 70 liter. Ya, intinya begitulah. Ya, hukum itu begitu. Fikih itu seperti itu. Banyak perbedaan. Ya, oke lah. Lanjut. Nanti kita sebentar cerita tentang ya. Tentang tafsir ya. Tapi di belakang kamera ya. Ya. Karena ini agak kontroversi. Saya mau cerita tentang apa? Tentang kisahnya Nabi Adam. Kisah Nabi Adam yang mungkin kamu sering mendengar tapi belum ngeh asli. Apa sih itu? Itu ya. Apa namanya? Ya itulah ya. Itulah. Minha fataha qabsan an ta'irin. Ada orang yang membuka sangkarnya, Bu. Detur dia manu-manu nawaluat tahu muwai. Fil hali pada kondisi itu milutus do manu-manu. Dom manahu maka ia wajib menang atau daminahu maka ia wajib menang. Ganti rugi yo, bayar siapa lineti manu-manu. Oh, ternyata 20 juta. Alam bolao dem buta nawang. Basta diti mua mare beli balik bao. Tu bawa itu. Basta diti mare beli balik bao. Sembahlah muronggoyo. Anda bisa semua yating manu-manu yang kelihatannya sederhana tapi harganya 20 juta. Maka wajib tanggung Ros. Wajib tanggung. Apa? Tidak sengaja. Ya, lanjut ya. Nami. Wa in waqafa. Dan jika ketika dibuka itu sangkar, sampai di situ diam. Diam itu burung-burung diam, sumatera kemudian terbang. Lama sekali diam. Tapi ini saya enggak terlalu setuju ini sih. Fala ihalata, maka tidak ada perpindahan ala ikhtiyari ta'iri atas usahanya si ekor burung untuk apa? Untuk terbang. Mengapa nih? Kalau menurut di atas ini tidak wajib mengganti rugi. Tapi wakil ada pendapat lain mengatakan dominahu tetap wajib. Kenapa? Lian dapat hal kapsi karena dibukaannya itu sangkar yu'inu ala ta'irihi membantu ya untuk terbang. Di waktu itu muai berarti muai tanggal lalang. Meskipun dia mimak kok dulu, diam di situ dulu, diam. Memantau situasi dulu ternyata mana yang jadi ada pendapat mengatakan bahwa makanya saya lebih setuju dengan pendapat ini. Tetap ganti rugi. Ya, karena Anda yang membuka akses.
Wah, bahasanya Aisyah akses, buka akses. Luar biasa di bahasa kesehatan di. Oh, bukan ya. Bukannya. Lanjut. Kemudian kalau Allah Ta'ala ini kaidah selanjutnya ya. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada hambanya, kepada kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu kesulitan. Begini ya. Ini kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan surah Al-Insyirah apa? Inna ma'al usri yusra. Sepintas kamu lihat ayat itu, apa yang terlintas di benakmu? Apa yang terlintas di pikiranmu? Nah, sepintas kamu lihat ayat itu, sebelum saya jelaskan ya. Sepintas kamu melihat ayat itu, inna ma'al usri yusra. Apa yang ya. Terus apa lagi? Sebelum saya jelaskan kalimatnya juga. Apa itu? Begini ya. Itu al-usri itu menggunakan isim apa? Isim apa? Bukan sorobnya, isim apa? Al-usri itu menggunakan isim apa? Isim ma'rifah toh? Isim ma'rifah toh? Al-usri isim ma'rifah. Kalau yusran nakirah toh? Nah, ada yang sudah memahami sedikit? Sudah paham aku sedikit tentang itu? Ma'rifah dengan nakirah? Tahu maksudnya itu? Tahu maksudnya itu? Tahu maksudnya itu? Ah, gini. Ma'rifah itu memiliki makna terbatas toh? Nah, kesulitan itu ada batasannya. Setiap kesulitan itu pasti ada batasnya. Sedangkan yusran itu menggunakan isim nakirah yang bermakna luas. Apa? Bermakna apa? Apa? No limit ya. Tidak ada batasannya. Ya. Itulah kenapa Tuhan menggunakan kalimat isim nakirah pada kalimat yusran, menunjukkan bahwa kesulitan itu ada batasannya dan kemudahan itu tidak ada batasnya. Ya. Lalu kemudian itu baru masuk di kaidah tafsir ya. Karena ada kaidah tafsir itu menggunakan ketika ada dua ayat yang ketika ada ayat yang yang berulang, itu menunjukkan mana apa? Jangan tahu. Ya, jadi itu saja yang saya katakan bahwa al-usri dan yusran kan sering dibaca itu, tapi tidak tahu maknanya sebenarnya. Itu maknanya apa sih? Oh, ternyata maknanya adalah ketika Allah menggunakan kata al-usri dengan bentuk isim ma'rifah, menunjukkan bahwa itu terbatas. Artinya setiap kesulitan itu ada batasnya. Jadi tidak usah terlalu apa? Tidak usah terlalu mengeluh kata Bay Zahra. Tidak usah terlalu mengeluh ya. Karena semua ada batasnya. Kalau Nabi bilang semua ada apa? Semua akan berlalu. Dan yusran itu menggunakan kata isim nakirah menunjukkan bahwa tidak ada batasannya. Ketika kesulitan itu yang Tuhan berikan sama kamu ada dua, maka kemudahan itu bukan dua, tapi mungkin lebih daripada itu. Dan terbukti sekarang. Mana lebih banyak mendapatkan kesulitan atau kemudahan? Kemudahan toh, tapi banyak orang yang nanti mengeluh kalau dia kena kesulitan, tidak pernah bersyukur kalau kena kemudahan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Makanya itu kalau di kitabnya itu yang kamu baca Al-Arba'in, namanya Imam Al-Ghazali, itu dikatakan itu kalau nggak salah itu kalau cetakan itu halaman berapa ya? 100 berapa itu? Itu dikatakan bahwa
syukur itu lebih di atas daripada sabar dengan zuhud. Wih. Ayo, bisa ngomong. Coba ambil dulu. Saya mau buktikan dulu. Saya agak lupa mungkin. Jangan sampai saya salah. Kita ular bento karangannya mau geser itu? Iya. Ayo betul. Coba kita lihat dulu. Ya. Bilang kita. Baru halaman. Arba'in fil Baru khaliqin. halaman tadi. Halaman berapa itu? Ini makanya dicari sabar, syukur ya, dicari syukur dulu. Ini mere syukur ya. 132 kayaknya.